Oke, selamat bertemu kembali dengan Bapak di video tutorial yang ketiga, di mana kita akan membahas materi pertemuan ketiga, yaitu sebelum kita dapat menggunakan Microsoft Excel dengan benar, maka kita harus mengenal beberapa konsep. Mari kita mulai. Konsep pertama di dalam Microsoft Excel itu adalah kolom. Ya, yang harus kita kenal adalah kolom. Kita lihat bahwa di dalam lembar kerja atau tampilan Microsoft Excel untuk kita mengetikkan angka, huruf maupun simbol itu berupa kotak-kotak ya. Kotak-kotak ini di atasnya ada huruf dan di sampingnya ini ada angka ya. Nah, kolom itu adalah kotak-kotak yang berbaris ke arah bawah atau bersusun ke arah bawah, itu kolom. Dan di setiap kolom paling atasnya itu ada huruf ya, A, B, C, dan D. Nah, huruf-huruf inilah disebut sebagai nama dari kolom tersebut ya. Jadi dengan kata lain, kotak-kotak yang bersusun ke bawah, berbaris ke bawah itu namanya kolom ya. Dan setiap kolom itu mempunyai nama. Nama setiap kolom di dalam aplikasi Excel itu diwakili dengan huruf. Jadi untuk nama kolom yang pertama itu kolom A, seterusnya kolom B, seterusnya kolom C, dan sampai ke kolom yang paling akhir ya. Nah, jadi di aplikasi Excel yang namanya nama kolom itu tidak pernah pakai angka, dia pasti pakai huruf ya. Jadi tidak ada di dalam Excel itu kolom 1, tidak ada. Yang ada adalah kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Oke. Nah, seterusnya yang kedua, konsep kedua adalah baris ya, atau row. Nah, kalian lihat di sini lembar kerja dari eh, Microsoft Excel. Di sebelah kirinya ada angka-angka. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan pengertian dari baris di dalam aplikasi Microsoft Excel adalah kotak-kotak yang bersusun ke arah kanan. Ya, kotak-kotak yang bersusun ke arah kanan. Dan di sebelah paling kiri itu ada angka-angka. Nah, angka-angka inilah itu adalah nama dari baris. Ya, jadi dengan kata lain, nama baris di dalam aplikasi Excel itu diwakili dengan angka. Ya, jadi nama baris di dalam aplikasi Excel tidak pernah nama baris di dalam aplikasi Excel tidak pernah menggunakan huruf. Dia pasti menggunakan angka. Jadi tidak ada baris A, baris B, itu tidak ada. Yang ada adalah baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi Bapak ulangi, kolom itu adalah baris kotak-kotak yang bersusun ke bawah. Maafkan, kolom adalah kotak-kotak yang bersusun ke bawah. Dan nama kolom itu diwakili dengan huruf. Sedangkan kedua baris adalah kotak-kotak yang bersusun ke arah kanan. Ya. Dan nama baris untuk setiap baris itu ada namanya. Di dalam aplikasi Excel, nama baris itu menggunakan atau diwakili dengan angka, bukan huruf. Jadi baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Oke, itu konsep kolom dan konsep baris. Konsep ketiga yang perlu kita ketahui adalah sel. Ya, nah sel inilah adalah tempat kita mengetikkan data, ya bisa angka, bisa huruf, bisa simbol. Ya, tempat kita mengetikkan data atau karakter. Jadi karakter bisa huruf, bisa angka, bisa simbol.
Nah, karakter yang kita ketikkan di dalam kotak atau sel, ya, itu namanya data. Nah, sel ini mempunyai pengertian kalau di dalam aplikasi Excel, itu adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Ingat ya, yang disebut dulu adalah kolom dan baris. Nanti kita lihat nama dari sebuah sel di dalam aplikasi Excel itu dimulai dengan nama kolom dan baru diikuti dengan nama baris. Ya, jadi perhatikan contoh di sini. Ya, ini kotak yang paling kiri atas. Ya. Ini kotak ini ya seperti yang Bapak bilang tadi, sebuah kotak di dalam aplikasi Excel itu adalah tempat kita mengetikkan atau memasukkan data. Ya. Nah, kotak ini di dalam aplikasi Excel dinamakan sel. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ingat kolom dulu dan baris. Ya. Jadi, kotak yang Bapak sorot ini yang pertama kali itu adalah sel A1 karena dia ada dibentuk dari gabungan kolom A dan baris ke-1. Ya, jadi kotak yang Bapak sorot ini namanya sel A1. Kenapa disebut sel A1? Karena dia dibentuk kotak ini dibentuk atau kotak ini adalah pertemuan antara kolom A dan baris ke-1. Kotak ini terbentuk dari pertemuan antara kolom A baris ke-1. Makanya disebut sel A1. A kolomnya, 1 itu nama barisnya. Ya, ingat, nama sel itu dimulai dengan nama kolom dulu, baru nama baris. Jangan dibalik. Jadi tidak ada namanya sel 1A. Yang ada adalah sel A1. Kenapa A dulu? Karena nama sel selalu dimulai dari kolom dulu, baru baris. Ambil contoh yang lain. Misalnya Bapak sorot sel ini. Nah, kotak ini adalah nama kotak ini adalah sel B5. Karena kotak ini adalah pertemuan terbentuk dari pertemuan kolom B, ya, kolom B baris ke-5. Makanya disebut sel B5. Ini sel B5 karena dia sel ini terbentuk dari pertemuan antara kolom B baris ke-5. Oke, coba ulangi lagi. Jadi konsep yang ada di dalam Excel itu kalian harus mengerti kolom. Kolom adalah kotak yang berbaris atau bersusun ke bawah. Dan nama dari kolom, nama dari setiap kolom di dalam aplikasi Excel itu selalu menggunakan huruf, tidak pernah angka. Lalu konsep kedua di dalam Excel yaitu baris. Ya, baris adalah kotak yang bersusun ke arah kanan. Ya, kotak yang bersusun ke arah kanan, dan nama dari setiap baris di dalam aplikasi Excel selalu menggunakan angka, tidak pernah huruf. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, baris seterusnya. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan kolom seterusnya. Nah, lalu yang ketiga ada sel. Sel itu adalah kotak, satu kotak ini. Nah, kotak ini disebut sel. Dan kotak atau sel di dalam Excel itu terbentuk dari dua konsep yang sudah kita sebut sebelumnya, yaitu terbentuk dari kolom dan baris. Ya, contoh di sini. Ya, di sini. Ini kolom B baris keempat. Maka karena dia kolom B baris keempat, sel ini dinamakan sel B4. Nama sel selalu dimulai dengan nama kolom dulu, baru diikuti dengan nama baris.
Ya, contoh lain lagi. Ini di sini misalnya. Ini sel A6. Kenapa disebut sel A6? Karena dia dibentuk dari dua konsep, yaitu kolom A baris ke-6. Ya, makanya disebut sel A6. Dibentuk dari kolom A baris ke-6. Ya. Oke. Selanjutnya adalah buku kerja. Apa itu buku kerja atau workbook? Workbook di dalam aplikasi Excel itu sama saja sebuah file atau dokumen yang kita buat dengan menggunakan aplikasi Excel. Jadi kalau kalian membuat satu karangan, kalian ketik lalu kalian save dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word, itu namanya kalian sedang membuat sebuah file atau dokumen Word. Begitu juga ketika kalian membuat sebuah pekerjaan dengan menggunakan aplikasi Excel, dan kemudian kalau sudah selesai kalian beri nama pada pekerjaan kalian, itu namanya kalian sedang membuat dokumen atau file Excel. Jadi sebuah workbook atau buku kerja di dalam konsep aplikasi Excel itu sama saja file atau dokumen Excel. Ya. Nah, setiap dokumen di dalam komputer itu mempunyai yang namanya ekstensi file. Nah, ekstensi file ini menentukan jenis dari file yang dibuat. Misalnya, untuk Microsoft Word itu pasti beda ekstensi filenya dengan Microsoft Excel. Karena lembar kerjanya saja sudah berbeda. Ya, lembar kerja Excel itu bentuknya kotak-kotak. Lembar kerja Microsoft Word itu seperti satu kertas putih. Nah, jadi ekstensi file untuk Microsoft Word dengan Microsoft Excel pasti berbeda. Ekstensi file itu memberitahu kepada kita jenis file apa atau jenis data apa yang ada di dalam dokumen atau file tersebut. Nah, untuk Excel, setiap buku kerja Excel atau file Excel itu ekstensi filenya adalah .xlsx. Ya, seperti contoh ini. Nama filenya adalah tugas dan kita bisa tahu tugas ini jenisnya file apa, apakah dia file Microsoft Word atau file Excel atau file jenis lain dengan melihat ekstensi filenya. Kalau ekstensi filenya adalah .xlsx, itu artinya kita tahu bahwa file dengan nama atau dokumen dengan nama tugas itu adalah dokumen jenis Excel karena ekstensi filenya sudah kita tahu .xlsx. Yang kedua, mengenai workbook atau buku kerja, ingat ya, setiap buku kerja di dalam Microsoft Excel, ketika kita buka pertama kali aplikasi Microsoft Excel, itu setiap buku kerjanya itu langsung otomatis diberi nama. Ya, book 1. Kalian buka lagi. Ya, kalian sudah buka 1, kalian buka lagi buku kerja yang lain. Book 2, langsung di atasnya sini. Ya, di atas yang paling atas ini, itu book 1. Kalian buka lagi, new, file, new, create. Lalu book 2. Lagi kalian klik lagi file, new, create. Lalu book 3, seterusnya. Nah, tentu kita tidak mau nama file kita menjadi book 1, book 2, book 3 karena kita tidak tahu isi filenya apa. Kan harusnya dengan membaca nama filenya atau dokumennya saja kita sudah tahu, ini jenis file, isi file di dalam file Excel ini adalah misalnya mengenai nilai siswa atau nama-nama guru. Ya, dengan membaca nama filenya saja kita sudah tahu. Makanya kita melakukan file save atau save as. Ya. Oke, itu saja untuk buku kerja atau workbook, dan yang terakhir konsepnya adalah lembar kerja atau worksheet. Ya, apa itu worksheet? Worksheet itu adalah tempat kita mengetikkan
data yang kita masukkan ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Ya, jadi kalau kita mau menggunakan Microsoft Excel untuk kita membantu kita menyelesaikan tugas kita, maka kita harus mengetikkan data-data itu. Nah, tempat kita mengetikkan data, yaitu angka atau huruf atau simbol, di dalam aplikasi Microsoft Excel itu namanya worksheet atau lembar kerja. Atau orang sering menyebutnya saja singkat sheet saja. Sheet itu tuh kertas. Bahasa Inggris dari sheet adalah kertas. Ya, lembar. Itu sheet. Makanya letak dari worksheet atau kertas kerja, lembar kerja itu ada di bawah, sebelah kiri paling bawah. Nah, waktu kita pertama kali membuka sebuah buku kerja, yaitu dengan kita pertama kali klik ikon Excel, nanti langsung dibuka buku kerja yang baru. Biasanya kita langsung diberi 3 lembar kerja, langsung otomatis. Ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ya. Nah, sekarang Bapak lagi ada di sheet 2. Nah, kalau kalian kurang ya lembar kerjanya, itu seperti kalian kalau ulangan, misalnya ulangan apa? Ulangan matematika ya, atau ulangan bahasa Indonesia. Kalian buat mengarang, lembarnya kurang. Kalian bisa minta lagi ke guru pengawas. Nah, demikian juga di dalam Excel. Di dalam Excel, kalau ketiga lembar kerja ini habis, kurang, kalian bisa menambahkannya dengan klik di sebelah kanan dari sheet ketiga, itu bisa diklik, karena sheet ketiga ini sheet yang terakhir. Ya, jadi pertama kali dibuka, kita hanya diberi 3 lembar kerja. Ya, kalau kurang, kita klik ikon kertas dengan ada gambar bintang ya, warna kuning. Ini nanti ditambahkan, klik sekali tambah 1 lembar kerja, klik lagi sekali tambah lagi 1 lembar kerja, dan seterusnya. Jadi diklik sesuai dengan kebutuhan saja ya. Dan nama-nama worksheet itu bisa diubah ya, bisa diubah sama seperti kita memberi nama pada file atau workbook atau buku kerja di dalam Excel ya. File Excel kita bisa beri nama, begitu juga lembar kerjanya. Caranya bagaimana, Pak? Caranya kalian klik saja 2 kali nama dari lembar kerja yang diberikan. Klik 2 kali, nanti misalnya Bapak mau mengubah nama sheet kedua ini menjadi misalnya tugas. Bukan tugas, maaf. Bapak klik 2 kali nama sheet ini, nanti dia langsung disorot. Misalnya Bapak mau ubah menjadi misalnya nama siswa kelas 5. Ya, nama-nama siswa kelas 5. Ketik saja nama-nama siswa kelas 5. Tapi harus diklik dulu 2 kali, atau yang menggunakan tablet itu biasanya diketuk 2 kali, nanti dia tulisan sheet 2 ini disorot. Nah, kemudian kalian ketik saja langsung. Nah, lalu kalau sudah ketik, tekan enter. Ya. Atau klik di tempat yang kosong di lembar kerja. Oke, mungkin sampai di situ dulu untuk konsep yang ada di dalam Excel. Nah, konsep-konsep ini perlu dimengerti, terutama yang 3 poin yang pertama, yaitu kolom, baris, dan sel. Itu harus mengerti, sehingga ketika kalian menggunakan Excel dalam membantu kalian menyelesaikan pekerjaan kalian, terutama ketika kalian menggunakan rumus, ya, kalau kalian tidak mengerti baris, kolom, dan sel, terutama sel, kamu akan kesulitan menggunakan rumus-rumus yang ada di dalam Excel. Kamu akan menggunakan Excel-nya itu tidak optimal, tidak penuh ya. Padahal Excel itu adalah salah satu aplikasi yang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat powerful, sangat-sangat berguna ya. Kalau kalian tidak mengerti ketiga konsep ini, kalian akan kehilangan banyak hal ya, banyak hal yang kita bisa gunakan di dalam Excel. Oke, itu saja. Nantikan untuk video tutorial yang selanjutnya mengenai pertemuan keempat untuk topik-topik yang selanjutnya.
Terima kasih, selamat mempelajari. Tuhan Yesus memberkati.